berbagi. Sekarang kakak ditemani oleh kakak Kameli. Pasti ketemu Kameli lagi ya. Ketemu Kameli terus. Aduh, semoga dia ya. bosan ya. Iya. Nah, hari ini kita semua akan memuji Tuhan. Adik-adik udah siap belum memuji Tuhan? Kalau sudah siap, semuanya kita bangkit berdiri. Hari ini kita akan menyanyi Hari Ini Harinya Tuhan. Bagaimana sikap doa yang baik? Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami semua diberi kesehatan. Engkau berkati kami setiap saat. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Engkau berkati kami. Semoga kami menjadi anak-anak yang baik untuk memuji dan mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, sekarang kita akan menyanyi satu lagu lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Kakak Nona. Sudah siap semuanya? Kita bangkit berdiri. Mendengarkan firman, adik-adik siapin dulu Alkitabnya. Ayo, udah siap belum Alkitabnya semuanya? Kalau belum, diambil cepetan ya. Kakak tunggu, kakak hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah semua siap Alkitabnya? Kalau sudah siap, kita akan panggilkan Kak Nona. Kak Nona. Halo Kak Nona. Kanonanya belum kelihatan adik-adik ya. Panggil sekali lagi ya. Kak Nona. Adik-adik, pagi ini kita akan belajar dari firman Tuhan Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Disiapkan dulu, tadi Kakak Tia sudah bilang Alkitabnya. Nah, sekarang dibuka dulu. Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Sudah siap? Akan tunggu sebentar.
Nah, kalau sudah dapat, Alkitabnya kita kasih tanda, terus kita berdoa. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar akan firman-Mu. Tuhan Yesus tolong supaya kami mengerti dan kami belajar menjadi anak-anak yang mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, sekarang Kanona baca ya. Adik-adik simak bacaan Alkitabnya. Kanona tidak baca semuanya. Kanona hanya baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kemudian ayat 7 sampai ayat 11. Nah, adik-adik dengarkan ya. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Ayat 3, dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Sekarang ayat 7 ya. Nah, ayat 7 itu bilangnya begini. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari ini aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai di tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dan hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Nah, itu firman Tuhan kita hari ini. Nah, sekarang Kanona mau tanya dulu. Adik-adik pernah dengar nama Yosua enggak? Siapa yang pernah dengar nama Yosua? Apa pernah diceritakan kakak Tia, pernah diceritakan kakak Meli, kakak Finvin, kakak Virgi, kakak Delvi tentang Yosua? Nah, sekarang kakak Nona mau cerita tentang Yosua. Yosua itu dulu tinggalnya di Mesir. Dia tinggal di Mesir bersama ayah dan ibunya. Nah, waktu Yosua tinggal di Mesir itu, orang-orang Israel disuruh kerja rodi. Tahu nggak adik-adik kerja rodi itu apa? Simpan dulu ya, nanti Kanuna bilang kerja rodi itu apa. Jadi orang-orang Israel di Mesir itu
disuruh sama Firaun. Mereka dipaksa bekerja. Mereka disuruh sama Firaun bikin rumah, bikin kantor, bikin jalan. Mereka harus kerja keras setiap hari. Nah, coba adik-adik lihat gambar yang ada di sini. Nah, itu orang Israel tuh baru angkat batu, baru kerja bikin semen. Itu untuk bangun itu loh, kota yang besar di Mesir. Nah, jadi lihat itu gambarnya. Nah, orang Israel capek. Lalu mereka berdoa terus. Setiap hari mereka berdoa. Nah, terus Tuhan dengar doanya mereka. Tuhan bilang begini, waduh kasihan orang-orang Israel ini. Tuhan bilang, kalau begitu aku harus menyelamatkan mereka. Nah, Tuhan terus suruh Musa. Siapa yang ingat Musa? Nah, Tuhan suruh Musa. Tuhan panggil Musa di semak belukar yang terbakar waktu Musa sedang mengembalakan kambing. Tuhan bilang, Musa, pergi dong, bilang sama si Firaun itu. Musa bilang, aku bisa ya Tuhan. Bisa dong, ayo kamu pergi. Langsung Musa pergi sama Firaun. Nah, adik-adik lihat itu gambar tuh. Ada Musa datang ke Firaun. Sampai di sana Musa bilang sama Firaun, Pak Firaun, siapa ya? Raja Firaun. Tuhan bilang, kamu harus bebaskan orang Israel supaya mereka pergi ke Kanaan. Mereka mau beribadah kepada Tuhannya. Pak Firaun bilang, Raja Firaun bilang gini, oh no, nggak bisa. Mereka kalau pergi nanti siapa sih yang mau bangun aku punya kota? Nggak boleh. Tapi Musa terus datang. Akhirnya Raja Firaun bebaskan orang Israel pergi dari Mesir. Nah, adik-adik ingat tadi kan Kanuna bilang Yosua tinggal di Mesir juga kan? Nah, Yosua ikutlah pergi ke Kanaan. Mereka berjalan di padang gurun. Tuh, ada gambarnya. Mereka berjalan di padang gurun. Nah, waktu itu Yosua kan sudah ndak kerja bangunan, sudah ndak bangun rumah. Lalu Yosua belajar sama Musa. Musa bilang gini sama Yosua, sini, kamu anak yang baik, sini, tak ajarin kamu. Nah, terus Yosua diajari Musa menjadi anak yang baik. Nah, selama mereka di padang gurun itu, jauh padang gurun itu, 40 tahun mereka berjalan di padang gurun. Nah, terus Yosua belajar sama Musa. Karena itu Yosua disebut abdi Musa. Nah, seorang abdi itu dia menolong, dia bekerja dengan tulus, dia belajar dengan rajin. Nah, terus orang Israel terus berjalan di padang gurun, kemudian Musa meninggal. Musa meninggal itu orang Israel sudah mau dekat, tinggal menyeberang sungai Yordan, pergi ke tanah Kanaan. Tapi Musa meninggal. Nah, adik-adik tahu, setelah Musa meninggal kan gak ada lagi yang pimpin orang Israel. Siapa ayo? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Siapa ayo? Nah, yang mimpin orang Israel menggantikan Bapak Musa adalah Yosua. Nah, Yosua yang tadi jadi abdi Musa itu. Nah, itu Bapak Yosua tuh lihat. Itu Bapak Yosua. Dia yang pimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Nah,
Adik-adik tahu Yosua itu orangnya sabar, gak suka marah-marah, gak suka ngomel-ngomel, gak suka gak suka mencak-mencak sama teman, gak suka mencak-mencak sama mama papa. Enggak, Yosua tuh anaknya baik, sabar. Terus dia juga tekun kalau dikasih tugas sama Musa, rajin dia bekerja. Kemudian Yosua itu juga rajin belajar. Jadi rajin belajar kagak? Nah, dia patuh sama perintah Musa, sama perintah mama papanya. Yosua juga suka menolong orang lain. Dan Yosua itu paling rajin baca Alkitab. Yosua tuh rajin berdoa, rajin pergi impa. Sekarang impanya di mana? Ayo. Impanya di depan laptop. Impanya di depan HP. Impanya di depan TV. Nah, nonton kakak Nona, kakak Meli, kakak Tia. Nah, rajin, harus setiap minggu. Nah, dan yang satu lagi, Yosua itu sangat pemberani. Nah, karena itu Tuhan sayang sama Yosua. Nah, Tuhan bilang begini, bagus ini, dia bisa menggantikan Musa, memimpin orang Israel. Nah, sekarang Yosua bilang sama orang Israel yang tadi kita baca di Alkitab, ayo, sekarang orang Israel siap-siap kita mau menyeberang sungai Yordan. Orang Israel gini, sungai Yordan besar begini, sungai Yordan deras begini, bisa-bisa kita semua terbawa arus, bisa-bisa kita semua tenggelam. Tapi Tuhan bilang sama Yosua, ayo Yosua, bilang sama orang-orang itu, sekarang kalian akan menyeberang sungai Yordan. Pilih dari suku-suku Israel. Siapa yang tahu suku Israel ada berapa suku? 12. Pilih satu suku satu orang. Pilih satu orang satu suku. Untuk apa ya? Nah, siapa yang tahu tugasnya orang-orang itu apa? Coba lihat tuh gambar. Tugasnya apa ayo? Angkat tabut perjanjian. Nah, jadi mereka angkat tabut perjanjian itu. Nah, caranya mereka harus berjalan. Jadi orang-orang Israel itu baris di belakangnya. Orang yang bawa tabut perjanjian itu di depan. Lalu mereka berjalan sampai di tepi sungai Yordan. Mereka harus berdiri dulu. Ya. Kemudian setelah mereka berdiri, ada perintah dari Yosua, mereka masuk ke sungai Yordan perlahan-lahan. Nah, mereka berjalan, setelah sampai di tengah-tengah, ada keajaiban terjadi, mujizat terjadi. Nah, adik-adik lihat gambarnya tuh. Tiba-tiba air sungai Yordan yang deras itu langsung terbendung. Nah, tanahnya langsung kering. Dan orang-orang Israel berjalan, membawa ternak, membawa anak-anak. Lalu orang-orang yang pikul tabutnya tadi di mana? Mereka tetap berdiri di situ. Tadi adik-adik lihat itu gambarnya, airnya tinggi bukan? Nah, orang-orang itu tetap berdiri di situ, sementara orang Israel berjalan menyeberangi sungai Yordan. Nah, setelah mereka tiba di tepi sungai Yordan, mereka bersukacita, mereka bergembira, mereka bernyanyi bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan menyertai mereka.
Tuhan membuat mujizat bagi mereka karena Tuhan menolong mereka menyeberangi sungai Yordan. Nah, mereka menyeberangi sungai Yordan, kaki mereka tidak basah, baju mereka tidak basah. Karena itu mereka bernyanyi, bersukacita, memuji Tuhan. Nah, sekarang Kanuna tanya sama adik-adik. Yosua tadi menjadi seorang apa? Pemimpin bukan? Untuk menjadi seorang pemimpin, dia belajar selama 40 tahun bersama Musa. Nah, sekarang Kanuna tanya, adik-adik, ada yang punya cita-cita enggak? Kalau nanti sudah besar, adik-adik pengen jadi apa? Nah, di situ, lihat itu gambarnya. Ada jadi dokter, ada jadi pendeta, ada jadi pegawai di kantor, ada jadi ibu guru, ada jadi polisi, ada jadi tentara, ada jadi pilot, ada jadi kapten kapal, banyak deh. Nah, supaya bisa jadi kayak Yosua, menjadi seorang pemimpin, supaya bisa jadi dokter, bisa jadi pendeta, bisa jadi tentara, bisa jadi pilot dan sebagainya, adik-adik harus rajin dan tekun belajar. Nah, lihat itu, ada anak-anak sedang belajar, rajin dan tekun. Kemudian yang kedua, rajin dan tekun membaca Alkitab dan berdoa. Nah, yang berikut, tidak suka membantah perintah orang tua, perintah guru, perintah kakak layan. Lihat tuh, ada gambar-gambarnya, Kanuna kasih tahu tuh. Kemudian juga rajin membantu orang tua, menyiram tanaman, menyapu halaman, membersihkan rumah, membereskan mainan. Nah, juga tidak suka bertengkar dengan saudara. Jangan kakak adik bertengkar, nggak boleh. Di rumah harus akur-akur. Nah, kemudian menjadi anak yang pemberani, tidak suka cengeng, tidak suka nangis. Papa nangis, papa nangis, papa nangis. Nggak boleh. Nah, tidak suka main game terus, nonton HP, main game melulu. Nah, kalau adik-adik bisa mencontoh Yosua, maka Tuhan Yesus akan sayang sama adik-adik. Tapi kalau jadi anak yang suka sedikit-sedikit mewek, Anda disayang sama Tuhan Yesus dong. Nah, kalau rajin, kalau suka baca Alkitab, dengar-dengaran, rajin belajar, maka Tuhan Yesus akan menjaga. Tuhan Yesus akan memberi semangat supaya rajin belajar. Jangan hanya mau makan saja berdoa, tapi berdoa, Tuhan Yesus, saya mau jadi pilot. Tuhan Yesus, saya mau jadi dokter. Tuhan Yesus, saya mau jadi pendeta. Saya mau rajin belajar. Gitu dong. Nah, supaya Tuhan Yesus kasih semangat belajar. Tuhan Yesus kasih adik-adik berani, nggak suka cengeng. Nah, sehingga bisa mencapai cita-cita, bisa jadi dokter, bisa jadi pendeta, bisa jadi polisi, bisa jadi tentara dan sebagainya. Mau nggak jadi anak yang hebat? Mau nggak jadi anak yang hebat? Nah, kalau mau, harus apa yang tadi Kanuna bilang? Rajin belajar, harus dengar-dengaran sama orang tua, menjadi anak pemberani, rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa. Adik-adik semua kan punya cita-cita yang tadi Kanuna bilang. Ya, kita punya cita-cita harus setinggi bintang di langit. Nah, nanti kita membuat bintang.
Lalu kita menulis cita-cita kita di sana sama-sama dengan Kameli dan Katia dan Kak Delpi. Kita membuat bintang, lalu nanti kita menulis cita-cita kita di sana dan kita berdoa supaya kita dapat mencapai cita-cita kita seperti Yosua menjadi seorang pemimpin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Wah, adik-adik, bagus sekali tadi firmannya dari Kak Nona. Tadi kita sudah belajar bahwa kalau kita mau punya cita-cita, kita harus bekerja dengan keras seperti Yosua yang rajin belajar, dengar dengan orang tua. Adik-adik juga harus begitu. Nah, ketika adik-adik punya cita-cita, adik-adik harus menolongnya setinggi bintang supaya adik-adik bisa menggapainya. Adik-adik harus bekerja keras. Nah, seperti lagu yang akan kita nyanyikan. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyi Yesus besertaku. Memberikan persembahan. Adik-adik, siapkan dulu untuk persembahannya ya. Minta sama mama, minta sama papa, disiapkan. Kalau sudah, nanti persembahannya diberikan lagi kepada mama papa untuk dititipkan, diberikan ke gereja. Nah, sebelum kita memberikan persembahan adik-adik, kita mau bernyanyi persembahan. Berdoa persembahan dan penutup. Adik-adik, gimana cara berdoa yang baik? Lipat tangannya, tutup matanya. Sekarang kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami juga sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati persembahan yang telah kami berikan agar dapat berguna untuk kerajaan-Mu saja ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman juga. Kau mau menjadikan kami anak-anak seperti Yosua yang mau belajar dengan tekun, yang mau mendengarkan perkataan orang tua agar dapat mencapai cita-cita kami. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai beribadah. Kau memberkati kehidupan kami. Kau mau sertai kami selalu dengan Roh Kudus-Mu. Agar minggu depan kami akan beribadah lagi kembali kepadamu ya Tuhan di IMPA. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kameli, hari ini kita sudah selesai untuk ibadah PA. Sekarang kita mau berpisah nih Kameli. Sedih ya? Tapi jangan sedih. Minggu depan kita akan kembali lagi di sini untuk ibadah bersama. Dadah adik-adik.
Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitasnya. Aktivitasnya itu berupa bintang. Nah, kita siapkan dulu nih bahan-bahannya. Ada gunting, ada pensil, ada penggaris, dan kertas warna. Kertas apa saja ya yang adik-adik punya. Nah, kalau sudah, nih kertasnya disiapkan. Kertasnya disiapkan. Kalau sudah, dilipat menjadi 2 bagian. Dilipat menjadi 2 ya. Kalau sudah, kita garisi supaya menjadi seperti bintang. Nih, kita garisi dulu ya. Nih, seperti ini adik-adik. Kita garisi dulu. Dari atas ke bawahnya itu 11 cm ya. Sudah ditandai? Kalau sudah, kita buat atasnya nih. Buat atasnya. Nih, seperti ini ya adik-adik. Nah, dari atasnya sampai sini 6 cm. Ditandain. Sudah, kalau sudah ditandai, kita buat lagi. Nah, seperti ini adik-adik. Ukurannya 5 cm. Ditandai, dititiki. Kita lanjut lagi adik-adik. Kita balik kertasnya. Nah, kalau sudah dari sini 5 cm lagi adik-adik. Kita tandai lagi. Nah, kalau sudah, kita buat lagi. Nah, pasti ya, harus pas 6 cm. Kita buat tandanya 6 cm. Nah, kalau sudah, kita lanjut lagi yang terakhir. Yang terakhir untuk menggarisinya, kita buat 6 cm. Ya. Kalau sudah jadi seperti ini, titik-titiknya sudah, kita garisi dulu. Kalau sudah, kita garisi dulu agar supaya berbentuk menjadi bintang. Kita tandai, kita siap. Nah, jadi adik-adik seperti ini. Kalau sudah, guntingnya diambil, hati-hati ya, gak boleh sembarangan ya. Nih, udah disiapkan ya, garis-garisnya digunting rapi. Kita gunting. Ikuti garisnya ya. Nih. Kita gunting lagi. Kita gunting. Guntingnya jangan sampai habis ya. Nanti tidak bisa berbentuk menjadi bintang. Nah, jadi adik-adik bintangnya. Nah, seperti ini bintangnya. Ya, kalau sudah diberi mata, diberi bibir, diberi hidung. Nah, kita beri matanya dulu nih adik-adik. Terserah adik-adik ya, mau matanya seperti apa. Nah, sebelahnya lagi.
Nah, matanya sudah jadi, kita buat lagi hidungnya. Nah, hidungnya sudah jadi. Kalau sudah jadi, kita buat mulutnya. Nah, bibirnya harus senyum ya, tidak boleh bersedih. Nah, sudah jadi adik-adik. Nah, seperti ini. Tuh. Nah, selanjutnya kita balik kertasnya. Kita tulis cita-cita adik-adik apa? Nah, cita-cita adik-adik contohnya aku ingin menjadi dokter. Nah, sudah ya. Nah, seperti ini. Tuh. Ya, kalau sudah, sampai di sini dulu aktivitasnya ya adik-adik. Nah, sampai jumpa adik-adik.